Di tengah hamparan laut yang tenang, Ben dan Laura sedang menikmati momen kebersamaan yang begitu damai. Namun, ketenangan itu hanyalah sebuah topeng sebelum badai besar yang sesungguhnya. Pandangan Laura tertuju pada sebuah pulau terpencil yang samar-samar terlihat di cakrawala. Tatapannya penuh harap, memohon untuk disinggahi. Awalnya, Ben ragu. Ada firasat aneh yang merayap di dadanya, namun melihat binar kebahagiaan di mata sang istri, ia pun mengalah. Mereka tersenyum, tidak menyadari bahwa keputusan kecil itu adalah langkah pertama menuju mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka menurunkan perahu karet kecil ke air. Saat perahu itu membelah ombak menuju pulau, perlahan tapi pasti, pemandangan indah dari jauh itu memudar. Begitu kaki mereka menapak di atas pasir pantai yang berpasir kelabu, atmosfer di sana terasa mencekam. Hening. Sangat sunyi, seolah-olah pulau itu telah mati bertahun-tahun yang lalu. Meski ada rasa tak nyaman, Laura tetap bersikeras untuk menjelajahi tempat itu. Mereka melangkah lebih dalam ke jantung pulau yang gersang. Di tengah perjalanan, napas mereka tertahan saat menemukan jejak-jejak peradaban yang membusuk. Mesin-mesin raksasa yang berkarat tertimbun ilalang, seolah-olah tempat ini pernah menjadi saksi bisu eksperimen ilmiah yang terlarang atau pelabuhan perdagangan gelap yang kelam. Saat mereka berhasil mencapai titik tertinggi pulau, awan hitam tiba-tiba berarak dengan kecepatan yang tidak wajar. Langit yang tadinya cerah seketika berubah menjadi kelabu pekat, menekan suasana dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Ben menyadari bahaya yang mengancam. Tanpa membuang waktu, ia menarik tangan Laura untuk kembali ke pantai. Namun, alam seakan menolak kepergian mereka. Laut yang tadinya tenang kini mengamuk, menciptakan gulungan ombak raksasa yang menghantam perahu karet mereka hingga hampir hancur. Mereka mencoba melawan, tapi sia-sia. Kekuatan alam terlalu dominan. Dengan putus asa, mereka terpaksa menarik perahu ke daratan kembali. Malam mulai turun, menyelimuti pulau itu dalam kegelapan yang pekat. Mereka kini terjebak, terdampar di tempat yang seharusnya tidak pernah mereka injak, sementara suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan yang gelap di belakang mereka. Di sudut pulau yang asing dan sunyi, mereka hanya bisa membangun tempat perlindungan seadanya. Api unggun kecil yang mereka nyalakan tampak begitu lemah, berjuang melawan kegelapan malam yang menusuk tulang. Sepanjang malam, mata mereka tak terpejam, hanya ada rasa gelisah yang merayap di setiap detiknya, ditemani oleh kerlip api yang kian meredup. Namun, mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai saat fajar menyingsing. Begitu mereka menatap ke arah pantai, jantung mereka seolah berhenti berdetak. Kapal mereka, satu-satunya harapan untuk pulang, telah lenyap tak berbekas. Kepanikan mulai merasuki suasana. Laura, dengan sorot mata yang penuh curiga, menuduh Ben ceroboh karena lupa menurunkan jangkar. Ben membela diri dengan suara bergetar, bersumpah bahwa ia telah melakukannya dengan benar. Namun, badai hebat yang menghantam semalam seolah menjadi kambing hitam yang paling masuk akal. Mereka berdua bergegas menaiki sekoci kecil, membelah ombak dengan harapan kosong yang kian menipis. Sejauh mata memandang, cakrawala hanya menawarkan kehampaan yang mencekam. Tidak ada kapal, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketegangan di dalam sekoci itu begitu pekat hingga mampu membuat siapapun sesak napas. Akhirnya, tembok pertahanan Ben runtuh. Dengan raut wajah yang penuh penyesalan, ia mengakui kemungkinan fatal bahwa ia memang melakukan kesalahan. Belum selesai ketakutan itu mereda, sebuah fakta mengerikan menghantam mereka. Cadangan bahan bakar mesin hampir habis total. Ben dengan sigap mematikan mesin, menyisakan kesunyian yang mencekam saat ia mulai mendayung dengan tenaga yang tersisa. Mereka terpaksa kembali ke pulau itu, berpasrah diri pada nasib yang tidak menentu. Di sana, perjuangan untuk bertahan hidup berubah menjadi medan perang yang sesungguhnya. Kelaparan mulai mencengkeram perut mereka, sementara dahaga membuat tenggorokan terasa seperti terbakar. Dengan sisa kekuatan yang ada, mereka memanjat puncak tertinggi pulau itu, berharap menemukan secercah harapan atau sekadar sinyal kapal penyelamat. Namun, yang mereka temukan hanyalah keheningan yang menyesakkan dada, sebuah pulau yang benar-benar mati. Tepat saat keputusasaan berada di titik nadir, di balik tebing curam yang tajam, mereka menemukan tetesan air bersih yang mengalir tipis. Dengan gerak yang sangat rakus, mereka meminum air itu seolah-olah itu adalah tetesan embun surga terakhir di bumi, mencoba menunda ajal yang perlahan mendekat di balik isolasi pulau yang kejam ini. Di bawah terik matahari yang membakar kulit, Ben menyeret tubuhnya yang kian ringkih. Sisa-sisa tenaga terakhir ia gunakan hanya untuk mengunyah buah liar yang tumbuh di sekitar pantai, mencoba mempertahankan kesadaran yang nyaris padam. Di saat itulah, sebuah realitas pahit menghantam benaknya. Menunggu keajaiban bukanlah strategi, melainkan jalan menuju kematian. Dengan sisa tenaga yang ada, ia dan Laura menyusun tumpukan kayu membentuk tulisan sos raksasa di atas hamparan pasir yang luas, sebuah pesan putus asa bagi siapapun yang mungkin melintas di angkasa. Namun, pulau ini menyimpan rahasia kelam. Saat Ben menelusuri punggung bukit, langkahnya terhenti. Di sana, tertancap 3 nisan kayu yang sudah lapuk,
bukti bisu bahwa mereka bukanlah korban pertama yang terjebak di tanah terkutuk ini. Mereka yang datang sebelumnya telah menyerah pada takdir, terkubur di bawah tanah yang sunyi. Kondisi kian memburuk. Persediaan makanan telah habis total hingga Laura akhirnya jatuh tersungkur, kehilangan napas karena kelelahan yang luar biasa. Ben segera menggendongnya kembali ke gubuk reot mereka. Malam itu, di tengah kegelapan pekat yang mencekam, Ben tidak bisa memejamkan mata. Suara debur ombak yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur sisa hidup mereka. Saat fajar menyingsing, sebuah tekad dingin muncul di matanya. Ia tidak akan membiarkan kematian menjemput mereka secara perlahan. Dengan jemari yang gemetar namun pasti, ia mengasah batu tajam, sebuah senjata sederhana yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Keesokan paginya, Ben membawa Laura menyeberangi pulau. Di balik tebing curam, mereka menemukan koloni penguin dalam jumlah yang sangat besar. Awalnya, mata Laura berbinar, namun seketika berubah menjadi tatapan horor saat ia menyadari apa yang direncanakan Ben. Nalurinya memberontak, menolak untuk merenggut nyawa makhluk yang polos itu demi bertahan hidup. Namun, Ben berdiri teguh dengan mata yang berkaca-kaca namun tegas. Ia tahu, di tempat terasing ini, moralitas adalah kemewahan yang tidak bisa mereka beli. Dengan satu tarikan napas berat, Ben mengayunkan senjatanya. Suara hantaman itu memecah kesunyian pulau, menandai titik balik di mana sisi kemanusiaan mereka mulai terkikis oleh insting hewani yang brutal demi bertahan hidup di ujung dunia. Satu nyawa terselamatkan, namun penderitaan baru saja dimulai. Di sebuah pulau terpencil yang seolah luput dari peta dunia, dua orang penyintas, Ben dan Laura, akhirnya bisa merasakan suapan makanan layak setelah berhari-hari perut mereka hanya diisi rasa lapar yang menyiksa. Tubuh mereka yang sebelumnya ringkih, perlahan mulai menemukan kembali kekuatannya. Namun, jangan mengira ini adalah akhir dari mimpi buruk mereka. Stabilitas yang mereka rasakan hanyalah fata morgana yang rapuh. Setiap detiknya, penantian akan pertolongan terasa seperti belati yang menusuk kewarasan. Kesunyian di sana tidaklah tenang, melainkan mencekam, menggerogoti pikiran mereka layaknya jarum yang terus menusuk tanpa henti. Dalam keputusasaan mencari cadangan makanan, mereka kembali ke tempat koloni penguin yang sempat mereka lihat sebelumnya. Namun, pemandangan di depan mata membuat darah mereka seolah membeku. Tempat itu kini benar-benar kosong. Tak ada lagi suara, tak ada lagi kehidupan. Hanya ada kesunyian mencekik yang menyambut mereka. Laura jatuh terduduk. Semangatnya hancur berkeping-keping. Baginya, ini adalah hukuman mati yang nyata. Mereka kembali ke titik nol, terperangkap di antara ancaman kelaparan dan keputusasaan yang semakin dalam. Dengan napas yang memburu dan air mata yang mengalir di wajahnya yang pucat, Laura berteriak, memohon pada Ben agar mereka kembali nekat melarikan diri ke tengah samudera. Baginya, menantang maut di lautan lebih baik daripada perlahan mati membusuk di pulau terkutuk ini. Namun, Ben tetap pada pendiriannya. Baginya, lautan adalah pemangsa yang jauh lebih kejam, penuh dengan ketidakpastian dan ancaman yang tak terhitung jumlahnya. Pertengkaran hebat pun tak terelakkan, menciptakan celah di antara mereka yang seharusnya saling menguatkan. Lalu, saat malam yang gelap gulita menyelimuti, sebuah keajaiban yang tampak semu muncul di cakrawala. Sebuah titik cahaya, lampu sebuah kapal, berkedip di kejauhan. Keduanya berlari sekuat tenaga ke bibir pantai, berteriak sekencang mungkin hingga tenggorokan mereka terasa perih, berharap sang nahkoda mendengar jeritan mereka. Namun, suara mereka hanyalah bisikan kecil di tengah deru ombak yang murka. Cahaya itu perlahan menjauh, menghilang dalam kegelapan pekat. Di saat itulah mereka sadar, keterlambatan mereka menyiapkan api unggun adalah kesalahan fatal yang membuat mereka tetap tersembunyi di balik bayang-bayang kegagalan. Di tengah kepanikan yang mencekam, Laura tampak gemetar hebat saat berusaha menyalakan api unggun kecil di pantai, berharap sinyal asap itu akan menarik perhatian kapal yang melintas jauh di cakrawala. Namun, Ben memiliki rencana lain yang jauh lebih nekat. Tanpa mempedulikan teriakan Laura yang memohon agar ia tetap tinggal, Ben menyeret perahu kecil mereka ke bibir pantai. Tekadnya sudah bulat. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari neraka terisolasi ini. Dengan sisa tenaga yang ada, Ben mendayung sekuat mungkin, membelah ombak besar yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Namun, nasib berkata lain. Baru saja perahu itu berada di tengah hamparan samudera yang luas dan tak bertepi, mesin perahu tiba-tiba mengeluarkan suara batuk yang parah, lalu mati total. Bensin telah habis. Perahu itu kini hanyalah benda mati yang terombang-ambing di atas permukaan air yang gelap. Harapan Ben hancur seketika saat melihat kapal besar di kejauhan perlahan menghilang dari pandangannya. Di bibir pantai, Laura berdiri mematung. Matanya sembab, menatap kosong ke arah cakrawala yang kini sunyi. Detik demi detik berlalu, hingga hari berubah menjadi malam yang dingin. Saat harapan benar-benar sirna, Laura melangkah lunglai menuju gubuk mereka, ambruk di atas lantai kayu yang berdebu, dan membiarkan air matanya membasahi lantai hingga ia terlelap dalam keputusasaan yang mendalam. Saat fajar menyingsing,
sebuah ketukan keras di pintu membuat Laura tersentak bangun dari mimpi buruknya. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia berlari ke pintu, berharap pada keajaiban. Pintu terbuka, dan pemandangan di depannya membuat napasnya tercekat. Ben berdiri di sana, sosoknya berantakan, pakaiannya robek, dan darah segar mengucur dari luka parah di kakinya. Laura langsung menyambar tubuh pria itu, menariknya masuk dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Sambil terengah-engah dan menahan perih, Ben menceritakan kisah yang mengerikan. Saat mencoba kembali, sebuah ombak raksasa menghantam perahunya tanpa ampun, melemparkannya ke bebatuan karang yang tajam. Namun, dengan insting bertahan hidup yang luar biasa, Ben berhasil mencengkeram kehidupan meski maut sudah berada tepat di depan matanya. Bayangkan sebuah pulau terpencil yang tak tersentuh peta, di mana setiap detik napas terasa seperti sebuah kemewahan yang dicuri dari maut. Di layar, kita melihat Ben, tubuhnya hancur, merangkak di atas tanah berbatu dengan sisa tenaga yang memprihatinkan. Setiap gerakannya meninggalkan jejak darah yang kental di atas pasir. Dia berhasil mencapai sisi Laura, namun luka di tubuhnya benar-benar mengerikan, menganga lebar dan mulai membiru. Tanpa membuang waktu, Laura melakukan tindakan nekat. Kita melihat tangannya yang gemetar namun tegas memegang bilah pisau, membakarnya di atas bara api hingga logam itu memerah membara. Suasana sunyi mencekam pecah saat besi panas itu menempel di luka terbuka Ben. Asap tipis mengepul, bau daging terbakar memenuhi udara, dan jeritan Ben yang melengking menusuk kesunyian pulau sebelum akhirnya ia ambruk ke alam bawah sadar. Malam itu, Laura menatap api yang mulai meredup, menyadari bahwa takdir mereka kini berada sepenuhnya di tangannya. Ia bukan lagi sekadar penyintas, ia adalah penopang kehidupan. Keesokan paginya, saat kabut tipis menyelimuti pantai, Ben tersadar dengan suara yang nyaris tak terdengar, penuh dengan penyesalan yang mendalam tentang keputusan masa lalunya. Namun, Laura dengan tenang membungkamnya, menyembunyikan rasa takut yang mulai menggerogoti jiwanya. Waktu berjalan dengan lambat, berminggu-minggu terlewati dalam isolasi yang menyiksa. Namun, sebuah perubahan drastis terjadi. Langit yang biasanya biru berubah menjadi abu-abu kelabu yang menekan. Saat Laura sedang mengumpulkan kayu bakar di balik rimbun hutan, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Salju mulai menutupi puncak gunung di kejauhan. Musim dingin telah tiba, dan ini bukan sekadar pergantian cuaca biasa. Ini adalah vonis mati. Dengan napas terengah-engah, Laura berlari kembali ke pondok darurat mereka. Ia mendesak Ben untuk segera pergi, namun pria itu hanya menggeleng dengan lemah. Kondisinya terlalu parah, ia sudah tidak sanggup melangkah. Laura mungkin mengangguk di depan wajah Ben, mencoba bersikap tegar, namun di dalam lubuk hatinya yang terdalam, sebuah realita dingin mulai menghujam kesadarannya. Laura mulai menyadari sebuah kebenaran pahit yang selama ini ia tepis. Ben bukan lagi sekadar beban, melainkan bom waktu yang akan menyeretnya ke liang kubur jika ia tidak segera membuat keputusan yang paling mustahil dalam hidupnya. Haruskah ia tetap setia, atau membiarkan rasa kemanusiaannya gugur demi bertahan hidup di tengah badai salju yang siap membekukan segalanya? Pernahkah kalian merasakan sesal yang begitu dalam hingga menghisap habis sisa kewarasan kalian? Itulah yang dirasakan Laura. Tatapannya kosong, menatap dinding gubuk tua yang mulai retak, sementara di luar sana, badai musim dingin mulai meraung seperti monster yang lapar. Di sampingnya, Ben terlelap dengan nafas yang berat. Namun, pikiran Laura melayang jauh ke masa lalu, ke saat mereka melewatkan satu-satunya kesempatan untuk diselamatkan. Keraguan itulah yang membunuh mereka perlahan. Laura sadar, pulau ini bukan lagi sekadar tempat terdampar, melainkan sebuah kuburan raksasa yang perlahan-lahan merapat untuk menelan hidup mereka. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat. Dengan gerakan yang gemetar namun penuh tekad, ia mulai memunguti sisa-sisa bekal dan peralatan yang tersisa di sudut ruangan yang gelap dan berdebu. Cahaya bulan yang pucat menyelinap lewat celah dinding, menyinari wajahnya yang pucat pasi. Ia mencium kening Ben untuk terakhir kalinya, sebuah perpisahan bisu sebelum ia melangkah keluar menembus kegelapan yang membeku. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menghujam seperti ribuan jarum es ke kulitnya. Badai salju telah mengubah daratan menjadi hamparan putih yang sunyi dan mematikan. Langkah demi langkah ia paksakan, meski kakinya terasa mati rasa. Malam harinya, ia harus merebahkan diri di atas salju yang dingin, mencoba mengumpulkan sisa-sisa panas tubuhnya yang mulai memudar. Namun, pagi harinya, ia harus bangkit. Tidak ada pilihan lain selain terus bergerak. Di tengah perjalanan yang tak berujung, tubuhnya menyerah. Pandangannya mulai mengabur, dunianya perlahan meredup menjadi kegelapan yang pekat. Kakinya tidak lagi mampu menopang berat tubuhnya, membuatnya ambruk ke tumpukan salju. Namun, tepat saat kematian terasa begitu dekat, sebuah kilatan tekad kembali menyala di matanya. Secara mengejutkan, ia menyambar segenggam salju dan menghantamkannya ke wajahnya sendiri. Rasa dingin yang menusuk justru menyadarkannya. Ia tahu, jika dia berhenti sekarang, maka semuanya akan berakhir di sini. Dengan sisa tenaga terakhir, ia memaksakan diri berdiri, menantang maut yang terus mengintai di balik badai, demi satu tujuan,
menjemput pertolongan sebelum ia dan Ben benar-benar lenyap di telan salju abadi. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat menahan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Laura memaksa kelopak matanya yang mulai membeku untuk tetap terbuka. Langkah kakinya berat, terseret di atas hamparan salju yang seolah tak berujung. 3 hari yang menyiksa telah ia lalui dalam kondisi nyaris kehilangan akal. Namun, di ufuk yang putih pucat, samar-samar terlihat sebuah siluet bangunan berwarna merah menyala. Itu bukan Fata Morgana. Itu adalah stasiun penelitian, sebuah keajaiban yang muncul di tengah kematian putih. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, ia berlari tertatih. Pintu terbuka, namun sunyi menyambutnya. Tidak ada jiwa di sana. Namun, ruangan itu penuh dengan suplai makanan dan pakaian hangat. Air mata kelegaan membasahi pipinya yang beku. Namun, tepat saat ia merasa aman, pandangannya tertuju pada satu benda di sudut ruangan, sebuah motor boat. Jantungnya berdegup kencang. Harapan, yang sempat padam, kini menyala kembali dengan liar di nadinya. Ia memuat perahu itu dengan cepat dan memacu mesinnya membelah lautan es kembali ke pondok tempat ia meninggalkan Ben. Namun, Allah memiliki rencana lain. Kegelapan malam turun dengan cepat, membawa badai amuk yang meluluh lantakan segalanya. Saat ia tiba, dunianya runtuh. Pondok itu telah rata dengan tanah, hancur berkeping-keping. Di balik reruntuhan kayu yang terkubur salju, ia menemukan Ben. Tubuhnya pucat, kaku, dan sedingin es. Tidak ada pergerakan. Dalam kepanikan yang mencekam, Laura menyeret tubuh Ben ke atas perahu, memacu mesin kembali ke stasiun penelitian dengan kecepatan penuh. Di sana, ia berjuang melawan waktu. Ia membungkus tubuh Ben lapis demi lapis dengan pakaian tebal, menempelkan kehangatan di setiap inci kulitnya yang membeku. Detik-detik terasa seperti jam. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Napas Ben kembali, lemah, lalu perlahan menguat. Mereka akhirnya menemukan perlindungan. Hari-hari berlalu dalam isolasi yang mendebarkan, namun perlahan kekuatan Ben mulai pulih. Ada malam di mana mereka berdansa, sebuah tarian kikuk yang menyeratkan bahwa mereka masih hidup. Hingga akhirnya, hari ke-42 tiba. Suara mesin dari kejauhan memecah kesunyian. Tim ilmuwan datang. Laura berlari ke pelukan Ben, air mata tumpah tak terbendung. Untuk pertama kalinya, ia berani percaya bahwa mimpi buruk itu benar-benar berakhir. Mereka selamat, menutup babak paling mengerikan dalam hidup mereka dengan satu pelajaran berharga, bahwa harapan adalah satu-satunya senjata yang mampu mengalahkan maut.